Salam Koin Bank. Hari ini kita akan membahas tentang tahapan keempat dari 7 tahapan menjadi kaya. Mari kita lihat apa tahapan yang keempat. Gimana cara supaya membeli barang secara gratis? Nanti semuanya akan saya jelaskan cara memaksimalkan menggunakan kartu kredit kita. Tahapan yang keempat adalah dari semua buku yang pernah gue baca ataupun film-film yang pernah gue tonton. Tahapan yang keempat yang paling penting adalah memiliki pengetahuan yang mumpuni di bidangnya. Nah, dalam artian apa? Dalam artian adalah kalau misalnya kita berbisnis atau bekerja di restoran, maka kita mengetahui banyak tentang beverage, tentang makanan, tentang food. Dan juga contoh kita misalnya bekerja atau berbisnis di fotografi, kita mengetahui tentang fotografi secara mumpuni. Jadi banyak buku yang kita baca, banyak dokumenter yang kita tonton, sehingga menambah skill kita, ataupun bahkan ngambil kelas. Basically adalah mengambil pengetahuan-pengetahuan yang mumpuni di bidangnya. Jadi semua orang sukses harus melakukan itu. Kalau misalnya kita merasa bahwa, oh kan gue sukses bisa otodidak, bisa. Otodidaknya pakai apa? Pakai feeling. Banyak orang otodidak itu juga buka Google juga baca, pasti ada baca buku-buku ataupun baca resensi-resensi dari orang-orang yang udah sukses gitu loh. Jadi bisa dibilang kalau kita mau sukses dan kita mau kaya, kita harus punya pengetahuan yang mumpuni di bidangnya. Dan satu pengetahuan yang harus dimiliki oleh semua orang adalah mengetahui pengetahuan yang mumpuni di bidang bisnis dan keuangan, ya, financial business. Kenapa? Karena semua bisnis ataupun semua orang-orang kaya itu mumpuni dalam bidang financial and business. Karena kalau misalnya dia jago dalam seninya doang atau dalam konseptual yang dia buat doang, tapi tidak tahu tentang bisnisnya, tidak tahu tentang perpajakan, tidak tahu tentang investasi, yang terjadi adalah banyak yang bangkrut. Banyak orang-orang sukses, seniman-seniman yang benar-benar jago itu bangkrut karena mereka nggak bisa kelola keuangan, atau bahkan dibohongin sama manajernya sendiri, atau dibohongin sama akuntannya gitu ya. Jadi harus ada pengetahuan ke arah sana. Nah, gue akan memberikan 4 buku yang dibaca sama orang-orang sukses kebanyakan. Dan 4 buku ini menurut saya pribadi adalah buku yang sangat penting kalau kalian mau kaya dan mau sukses di bisnis yang sedang Anda jalani atau di kerjaan yang sedang Anda jalani. Yang pertama adalah The Richest Man in Babylon. Ya, The Richest Man in Babylon ini sangat bagus sekali karena ini konsep-konsep simple tentang keuangan yang sudah dipelajari sebenarnya sejak dahulu kala. Yang kedua adalah Rich Dad Poor Dad. Rich Dad Poor Dad ini juga satu buku yang membicarakan tentang cash flow positif, cash flow kuadran. Ada buku yang lain sih tentang cash flow kuadran, cuman di Rich Dad Poor Dad dibahas juga tentang cash flow, dibahas tentang ayah kayanya si Robert Kiyosaki dan ayah miskinnya Robert Kiyosaki. Nah, baca aja biar lebih tahu ya isinya apa. Yang keempat adalah Intelligent Investor. Ya, ini adalah buku yang selalu dibaca oleh Warren Buffett, investor tersukses di dunia yang dia menguasai pasar saham. Dan The Intelligent Investor ini kalau nggak salah ditulis sama Benjamin Graham ya. Dan ini buku yang sangat bagus sekali, apalagi kalau Anda investor saham. Ya, di situ juga dikasih tahu tentang konsep berbisnis, tentang gimana cara yang kita melihat sebuah perusahaan, dan pastinya bisa dipakai kalau kalian juga mau bikin perusahaan. Yang keempat adalah Financial Revolution. Financial Revolution ini yang bikin adalah salah satu guru saya yang saya banyak belajar dari beliau tentang nilai-nilai kehidupan, tentang nilai-nilai bisnis, yaitu Tung Desem Waringin. Tung Desem Waringin menulis satu buku Financial Revolution yang menurut saya sangat menginspirasi saya dan sangat berdampak buat hidup saya sampai saat ini. Dan itu harus kalian baca karena banyak banget ilmunya tentang financial dan juga bisnis. Nah, dari 4 buku ini menurut saya adalah salah satu tonggak utama yang dibuat untuk kalian bisa mempunyai pengetahuan yang mumpuni dalam dunia financial dan bisnis. Nah, kenapa sih saya bilang seperti ini? Karena banyak orang itu mengkonsumsi film sehari-hari atau buku-buku yang dia baca ataupun apapun yang dia dengarkan itu adalah sesuatu yang tidak terlalu mengembangkan hidupnya dia. Memang sih kalau hal yang membuat kita ketawa, yang membuat kita istilahnya komedi gitu, yang membuat kita kayak entertain kita, itu something yang menyenangkan. Tapi hal-hal yang menyenangkan itu terkadang tidak menyebabkan sebuah pertumbuhan. Karena dia hanya fokus kepada happiness aja, tapi tidak ada satu pengetahuan yang dikembangkan di sana. Saya pribadi juga suka, maksudnya konten-konten yang komedi gitu ya. Tapi kalau semuanya selalu komedi, maka suatu saat hidup kita bisa jadi komedi. Jangan sampai hidup Anda jadi komedi gara-gara Anda cuma konsumsi komedi doang. Jadi gimana caranya komedinya imbang, tapi selain itu juga kita mengkonsumsi
hal-hal yang positif, pengetahuan-pengetahuan yang mengembangkan kita untuk bisa menjadi kaya. Seperti itu. Ya, sekian saja dari saya. Menurut saya itu tahapan keempat yang penting. Dan kalau misalnya ada yang setuju dan tidak setuju, silahkan tulis komen di bawah. Ataupun kalian kalau suka sama video ini, silahkan klik like, kemudian juga share ke teman-teman supaya video ini bisa membawa perubahan positif. Harapannya bisa menginspirasi banyak orang, dan harapannya Coinbank Indonesia bisa membuat Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Itu saja dari saya, dan saya Mr. Finance. Salam Coinbank.